Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa mulia, betapa agungnya Al-Quran, sehingga siapapun yang membacanya, yang gemar untuk senantiasa melantunkannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai paling mulianya umatku. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Paling mulianya umatku adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang istiqamah membaca Al-Quran, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam menjalani hidup dan kehidupannya, dan orang-orang yang senantiasa beribadah di malam hari, menghidupkan malam-malamnya dengan bertaqarrub, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat manusia-manusia yang lain sedang nyenyak dengan tidurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan barokahnya membaca Al-Quran, dengan barokahnya kegemaran kita membaca Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kita sebagai paling utamanya umatnya, menyebutkan kita sebagai paling utama dari sekian banyak umat-umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ketika Al-Quran kita baca, ketika Al-Quran senantiasa kita senandungkan, maka Al-Quran akan menjadi penerang, akan menjadi sinar di rumah-rumah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nawwiru manazilakum bis-salati wa tilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian semua. Yang pertama dengan salat, yang kedua dan membaca Al-Quran. Al-Quran yang akan kita baca, Al-Quran yang senantiasa kita senandungkan, Al-Quran yang senantiasa kita lantunkan, akan menjadi lampu, akan menjadi penerang, akan menjadikan sinar di rumah-rumah kita, menjadi cerah. Setiap ayat yang kita baca akan menjadi lampu penerang di rumah-rumah kita. Tentu tidak sebagaimana lampu yang lumrahnya kita lihat saat ini, tapi terangnya lampu bi barakati qiraatil Quran akan menjadi terang yang nembus ke dalam batin kita, membuat hati kita semakin jernih, membuat hati kita semakin bersih, membuat hati kita semakin bening dengan barokahnya Al-Quran yang kita baca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran yang senantiasa dibaca kelak di hari kiamat akan menjadi penolong, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya selama hidupnya di dunia. Kelak di hari kiamat Al-Quran akan memajukan permohonan, akan mengajukan permintaan kepada Allah sebagai bentuk balasan kepada orang yang telah membacanya selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat orang yang ahli membaca Al-Quran akan datang, lalu disambut oleh Quran, fayaqulul Quranu, lalu Al-Quran mengatakan, di saat menyambut orang yang gemar membacanya, di saat menyambut orang yang istiqomah membacanya selama di dunia,
Al-Quran pada saat itu mengajukan permohonan kepada Allah. Ya Rabb, hallihi, wahai Tuhanku, berikan perhiasan kepada orang ini. Berikan perhiasan kepada orang yang selama hidupnya di dunia senantiasa istiqomah membacaku. Lalu permohonan Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga fayulbasu tajal karamah, dipakaikan kepada orang yang membaca Al-Quran sebuah mahkota kemuliaan, mahkota keagungan, mahkota yang senantiasa akan menjadi penyelamat dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengantarkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tidak sampai di situ Al-Quran mengajukan permohonan kepada Allah. Untuk kedua kalinya Al-Quran kembali memohon, ya Rabbi zidhu, wahai Tuhanku, tambahkanlah kemuliaan yang kau berikan kepada orang yang senantiasa membacaku selama di dunia. Dan untuk kali kedua Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengabulkan permintaan Al-Quran, sehingga fayulbasu hullatal karamah, dipakaikan kepada orang tersebut perhiasan kemuliaan, perhiasan kebanggaan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Al-Quran belum berhenti sampai di situ. Bahkan untuk kali ketiga Al-Quran kembali mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yaqulu, lalu Al-Quran berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, irda anku, ridailah orang ini ya Rabb. Berikan ridhamu kepada orang ini ya Rabb. Berikan keridhaanmu kepada orang yang telah istiqamah membacaku selama di dunia, wahai Tuhanku. Masyarul muslimin, untuk kali ketiga Allah kembali mengabulkan permohonan Al-Quran. Fayardu anhu, lalu Allah meridainya. Puncak keutamaan yang kita harapkan dari setiap amal ibadah yang kita lakukan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang yang ahli membaca Al-Quran, Iqra, bacalah, warqah, dan silahkan kau naik. Wa yuzadu bikulli ayatin hasanah, dalam setiap ayat menjadi tambahan kebaikan, menjadi tambahan derajat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang akan menghadang kita kelak di hari kiamat. Al-Quran yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita jika kita istiqomahkan untuk kita baca. Jika kita mengistiqomahkan untuk sering kita senandungkan, kita lantunkan ayat-ayat Allah sebagai materi kita bermunajat, sebagai materi kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tidak hanya kepada kita Al-Quran akan menjadi penyelamat, tapi sebagai imbas, sebagai manfaat, sebagai dampak positifnya, ketika kita istiqomah membaca Al-Quran, Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati, dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, mengamalkan isinya Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai landasan di dalam aqwal, af'al, ahwal, maka kelak di hari kiamat
akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya sebuah mahkota yang sinarnya lebih bagus, lebih cerah dibandingkan sinar matahari dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran kita baca, kedua orang tua kita akan mendapat syafaahnya. Al-Quran kita baca, kedua orang tua kita juga akan mendapatkan keutamaan dan keistimewaannya. Kedua orang tua kita akan dibikin kaget oleh malaikat. Kelak di akhirat akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih cerah dibandingkan sinar matahari dunia. Ketika kedua orang tua kita bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, dengan apa aku bisa memperoleh kemuliaan ini? Kenapa kau pakaikan mahkota yang begitu indah, yang sinarnya begitu cerah? Dengan apa aku bisa memperoleh semua keistimewaan ini?" Malaikat menjawab, "Inilah barokah Al-Quran yang senantiasa dibaca oleh anak-anak kalian. Inilah karamah Al-Quran yang senantiasa disenandungkan oleh anak-anak kalian." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi anak yang kelak akan menjadikan kedua orang tua kita dipakaikan mahkota. Dengan barokahnya kita istiqomah membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia dan sangat utama. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Al-Quran afdalu min kulli syai'in dunallah." Al-Quran lebih utama dibandingkan setiap sesuatu selain Allah. Wa fadlul Quran ala sairil kalam ka fadlillahi azza wa jalla ala khalqihi. Keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain adalah sebagaimana keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang istiqomah, gemar membaca kalam-kalam sucinya. Mentakdirkan bibir kita, lisan kita senantiasa bergetar, basah, bergerak dengan melantunkan ayat-ayatnya. Sehingga kita menjadi orang yang tertolong kelak di hari kiamat dengan Al-Quran yang senantiasa kita baca selama hidup kita di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil Quran wa yassara lana jami'a umurina bi karamatil Quran. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian, mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita untuk terus tumbuh dan berkembang dalam jiwa kita semangat membaca Al-Quran, semangat dan istiqamah melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Hadza minni hadanallahu wa iyyakum ila siratin mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.